Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1201 sampai 1205. Meskipun Germain menunjukkan penghinaan di wajahnya, aura ketakutan muncul dari tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa telapak tangan Benedikting jelas tidak kecil. Germain melakukan serangan pendahuluan, berteriak keras, dan kemudian membantingnya dengan telapak tangan yang ganas. Wah, telinga semua orang sepertinya memikirkan suara ombak, seperti ombak mengejutkan yang menghantam meja. Dengan momentum yang agung, ledakan telapak tangan keduanya bertabrakan lagi untuk bertarung dengan telapak penghancur jiwaku. Kamu hanya mencari kematian, teriak Benedikting dengan marah. Ketika Benedikting melihat bahwa Germain bertarung dengan ceroboh dengannya, sedikit kebanggaan muncul di wajahnya. Telapak penghancur jiwanya sangat beracun, dan angin telapak tangan penuh dengan gas beracun. Germain ini mengikuti telapak tangannya, yaitu menemukan kematiannya sendiri. Namun segera, Benedikting terkejut menemukan bahwa telapak tangan Germain memiliki kekuatan 3 dimensi yang berat lebih kuat dari yang berat. Bobot pertama langsung mengimbangi kekuatan telapak tangannya. Tahap kedua adalah langsung memaksa gas beracun kembali. Yang ketiga, benar-benar menyerang tendon lengannya. Dan kemudian, meledak. Ledakan. Sebuah ledakan. Lengan Benedikting langsung menjadi hitam. Kekuatan yang kuat meledakkan seluruh tubuhnya. Engah. Sementara pria itu masih di udara, Benedikting memuntahkan seteguk darah dan menderita luka dalam. Kekuatan Benedikting masih kalah dengan Germain, saudara keempat, Benyamin Ding yang bertarung melawan orang lain. Ketika dia melihat Benedikting terluka, dia bergegas dan membantu Benedikting berdiri. Saudara kedua, aku baik-baik saja. Aku tidak bisa mati. Benedikting menyeka darah dari sudut mulutnya. Lengan hitam legam dengan cepat pulih. Setelah bertahun-tahun berlatih, Benedikting menjadi kebal terhadap racun. Efek dari berlatih. Telapak penghancur jiwa. Saudara keempat, ayo, serang bersama. Biarkan anak ini pergi dulu. Benyamin Ding bermaksud untuk bergabung dengan Benedikting untuk mengalahkan Germain terlebih dahulu. Bagaimanapun, protagonis yang memimpin orang untuk menyerang lembah orang jahat kali ini adalah Germain Luo. Jika Germain mati, pertempuran mungkin akan berakhir. Benedikting mengangguk, dan seketika mereka berdua berjalan menuju Germain. Tetapi Germain juga memiliki beberapa tuan keluarga Luo di sampingnya, dan mereka mulai bertarung. Dalam sekejap, di sisi lain, Dwight Ding bertarung melawan 5 orang setengah langkah. Wu Hou sendirian, dengan kedua tangan, mengeluarkan sihir api. Kelompok api ungu mengelilinginya, dan 5 orang setengah langkah Wu Hou juga mencoba yang terbaik. Semua orang menunjukkan kartu truf mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung menutupi langit, dan aura menakutkan menyelimuti kepala Dwight Ding. Bergemuruh di depan seluruh lembah orang jahat itu telah menjadi api penyucian dengan anggota badan yang patah dan lengan yang patah. Darah mengalir ke sungai, baik itu lembah orang jahat, paviliun gunung tanpa bayangan, dan lembah dewa obat. Mereka semua mati-matian melindungi
Benteng, jangan biarkan siapapun bergegas ke lembah orang jahat untuk mengganggu. Dev, perang terjadi dari fajar hingga senja. Pada saat ini, Brianding dengan beberapa ahli dari lembah orang jahat menjaga di sekitar menara penindas iblis. Mendengarkan pertempuran di luar, Brianding menjadi cemas sejak awal. Tuan ketiga, saya tidak tahu apa yang terjadi pada bos? Mengapa kita tidak keluar dan melihat? Seorang bawahan lembah, orang jahat bertanya. Tidak, kata kakak. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa pergi. Kita harus memastikan keselamatan Tuan Chen. Brianding menggelengkan kepalanya dan berkata, faktanya, pada saat ini, Brianding lebih mementingkan Dev daripada siapapun. Bahkan, penguasa lembah orang jahat sekalipun. Sekarang pertempuran di luar telah dari fajar hingga senja. Dan masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Brianding juga ingin tahu apa yang terjadi di luar. Tapi dia tidak bisa pergi. Dia tahu bahwa semua pertempuran di luar adalah untuk Dev yang sedang berkultivasi saat ini. Jika dia pergi dan seseorang menerobos masuk, semua pertempuran di luar akan sia-sia. Tuan Istana, saya harap Anda bisa berkultivasi lebih cepat. Brianding melihat ke arah menara penindas iblis dan bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam menara sihir kota, Dev tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dan menurut persepsi Dev, sepertinya dia baru masuk selama beberapa jam. Tapi Dev telah masuk selama 6 hari. Dan selama 6 hari ini, Dev telah menyerap energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tetap tidak ada perubahan pada dantiannya. Jika Anda ingin menerobos setengah langkah Wuhou, saya khawatir itu akan memakan waktu. Seni konsentrasi hati Dev berjalan dengan panik. Untungnya, seni konsentrasi hati Dev adalah seni kultivasi yang sangat baik. Jika diganti dengan teknik umum, putaran jauh, berintensitas tinggi seperti itu akan terlalu lama. Seluruh tubuh Dev, kabut air, yang tak terhitung jumlahnya, melayang. Membuat seluruh menara lantai pertama dikelilingi oleh kabut peri. Kabut ini semua terbentuk oleh penguapan keringat dari tubuh Dev. Untungnya, menara penindas iblis ini dapat memberi Dev energi spiritual. Jika tidak, pada tingkat konsumsi Dev, bahkan seluruh tambang batu spiritual akan diserap. Pertempuran di luar lembah orang jahat masih berlangsung. Matahari terbit di langit dan ini adalah hari yang baru. Tapi matahari terbit menyinari pemandangan berdarah. Ada mayat di seluruh daratan. Bau darah bisa tercium dengan jelas dari jarak bermil-mil. Di puncak gunung, tidak banyak orang yang menonton pertempuran. Setelah sehari semalam, pertempuran berlanjut. Dan semua orang sedikit lelah. Tidak ada antusiasme seperti di awal. Dan kedua sisi pertempuran telah mencapai waktu kelelahan. Pada saat ini, mereka semua didukung oleh satu nafas. Apakah itu Dwight Ding, Benjamin Ding atau Benedict Ding keempat? Mereka sudah terluka. Larry dan Darren Su juga berlumuran darah. Namun, orang-orang di dunia seni bela diri Mobei tidak jauh lebih baik. Dan hampir semua orang terluka, terutama Jermain. Sebagai pemrakarsa, ia menerima perawatan khusus. Dan sekarang tuan keluarga Luo di sekitar Jermain hampir mati dan terluka. Dan Jermain sendiri terluka parah. Lengan kirinya patah. Dan dia tidak bisa mengangkatnya. Setelah pertempuran yang hampir putus asa, semangat, juang dan antusiasme orang-orang di dunia seni bela diri Mobei juga telah banyak mundur. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lembah orang jahat begitu kuat. Dengan begitu banyak dari mereka, mereka tidak bisa masuk.
Tentu saja. Penambahan kekuatan dari paviliun, gunung tanpa bayangan dan lembah dewa obat adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan secara khusus. Dengan tambahan lembah dewa, obat, orang-orang di lembah, orang jahat dan gunung, tanpa bayangan yang terluka, itu dapat segera disembuhkan. Selain itu, Darensu membawa banyak pil obat yang dapat memulihkan kekuatan fisik dalam waktu singkat. Hal ini membuat lembah orang jahat mampu menahan serangan orang dari dunia seni bela diri Mobei. Tuan kedua Luo, kami khawatir kami tidak akan bisa memasuki lembah orang jahat. Bahkan jika kami melakukannya, pasti ada banyak orang yang menjaganya. Pertempuran telah berlangsung sampai sekarang, dan saya belum melihat Brianding itu. Dapat dilihat bahwa dia harus menjaga di dalam lembah. Kali ini kita sedikit sembrono. Kita mundur sementara dan kembali dan memiliki rencana jangka panjang. Pria tua berjanggut abu-abu itu membujuk Germain. Sekarang pertarungan sedang berlangsung. Orang-orang di dunia seni bela diri Mobei ini akan menderita. Lagi pula, orang-orang ini tidak punya niat untuk bertarung. Dan beberapa orang ingin melarikan diri, terutama Yulfang, yang awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat dirinya terkenal. Akibatnya, pertempuran menjadi semakin tragis. Begitu setengah jalan, Yul Fang membawa orang pergi. Dia tidak ingin membiarkan sekte yang akhirnya dia dirikan hancur di sini. Germain melihat kerumunan yang sudah kelelahan dan mengangguk dengan enggan. Tidak mungkin. Germain terlalu meremehkan kekuatan lembah orang jahat dan tidak berpikir bahwa paviliun gunung tanpa bayangan dan lembah dewa obat akan datang dan mencoba yang terbaik untuk membantu. Dwight Ding, kamu ingat, kecuali Dev tertangkap, keluarga Luoku tidak akan pernah menyerah. Ketika kakak tertua saya keluar dari pengasingan diri, itu akan menjadi waktu. Ketika lembah orang jahat, Anda akan dihancurkan. Germain menggertakkan giginya dan menatap Dwight Ding. Aku akan menunggu, kata Dwight Ding acuh tak acuh. Germain mendengus dingin, berbalik dan pergi. Benedict Ding ingin mengejar dan membunuhnya, tetapi dihentikan oleh tangan Dwight Ding. Bu, kakak, orang-orang ini semua buntu. Kenapa kamu tidak mengejar? Benedict Ding bertanya dengan sangat bingung. Dwight Ding tidak mengatakan apa-apa. Tetapi, setelah melihat Germain dan yang lainnya berjalan pergi, dia mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Kakak pertama, Benedict Ding dengan cepat mendukung Dwight Ding. Kakak pertama, apakah kamu baik-baik saja? Dwight Ding melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Kamu segera memerintahkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang. Juga kirim seseorang untuk menjaga gerbang dari dekat. Saudaraku, apakah kamu takut Germain akan kembali? Benedict Ding bertanya. Ding tidak menggelengkan kepalanya. Dunia seni bela diri Mobei tidak akan kembali untuk saat ini. Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa sekte dan keluarga lain tidak akan menyerang juga. Begitu, aku akan segera mengatur orang. Benedict Ding mengangguk. Tuan Lembah Ding, bahaya. Untuk sementara terangkat, aku akan membawa orang-orangku kembali dulu. Larry menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berkata kepada Dwight Ding, Tuan Paviliun Zhao, terima kasih atas kebaikanmu. Dwight Ding mengepalkan tinjunya ke arah Larry. Larry membawa orang-orangnya pergi. Ada ratusan orang ketika mereka datang, tetapi sekarang hanya beberapa lusin orang yang tersisa. Larry juga perlu istirahat dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Tuan Lembah Ding, saya juga akan kembali. Ramuan dan obat yang saya bawa kali ini semuanya telah habis.
Saya perlu bersiap ketika saya kembali. Ketika saya siap, saya akan memerintahkan orang untuk mengirim semua ramuan dan ramuan obat. Pada saat ini, Darensu juga berpamitan kepada Dwight. Ding, kali ini lembah Dewa Obat memiliki sedikit kerusakan pada personel. Tetapi ramuan dan obat yang dibawa, semuanya habis. Tidak ada gunanya bagi Darensu dan yang lainnya untuk tinggal. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik seorang apoteker, sulit untuk juru masak untuk memasak tanpa nasi. Penatuasu, berhati-hatilah. Sepanjang jalan, Dwight Ding mengepalkan tinjunya ke arah Darensu. Setelah semua orang pergi, Dwight Ding kembali ke lembah orang jahat. Dia perlu menyembuhkan dan berkultivasi sesegera mungkin. Dan sekarang, energinya habis dan kekuatan fisiknya habis. Jika orang datang untuk menyerang lembah orang jahat lagi sekarang, saya khawatir tidak akan ada seorang pun di lembah orang jahat yang dapat menghentikan mereka. Titik 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 titik. Sial. Itu semua sampah. Melihat lembah orang jahat, tidak bisa menahannya lagi. Seseorang melarikan diri. Dalam perjalanan kembali, Germain terus mengutuk. Banyak orang tidak menunjukkan loyalitas dan setengah jalan sepi. Yang menyebabkan situasi saat ini, Germain penuh percaya diri. Kerugiannya sangat besar, dan dia bertarung dengan penjahat Gu. Sekarang dia harus kembali ke tempatnya. Tidak ada cara lain. Hanya menunggu Jerome Luo, kepala keluarga Luo, keluar dari pengasingan diri. Tuan kedua, kita baru saja bertarung di lembah orang jahat. Kali ini kita benar-benar agak sembrono. Hampir semua dari kita terluka sekarang. Saat ini, jika keluarga sekte di Kyoto ingin berurusan dengan kita, aku takut kita bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Di samping Germain, hanya dua tuan dari keluarga Luo yang tersisa di pertarungan ini. Keluarga Luo juga menderita kerugian serius, dan tidak ada seorang pun dari keluarga sekte lain yang mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan kekuatan mereka, seperti Yul Fang dari sekte Fang. Dia membawa orang-orangnya pergi di tengah pertempuran. Tidak ada semangat juang, tidak ada tatapan putus asa. Di sisi lain lembah orang jahat, setiap orang memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak takut akan hidup dan mati. Orang-orang ini memiliki satu keyakinan bahwa mereka tidak dapat membiarkan musuh masuk ke lembah kejahatan. Dengan cara ini, dunia seni bela diri Mobei yang memiliki keunggulan dalam kekuatan aslinya akhirnya dikalahkan. Keluarga Luo kami tidak memiliki konflik dengan dunia seni bela diri Kyoto. Siapa yang akan menargetkan kami saat ini? Jangan khawatir. Unta yang kurus dan mati lebih besar dari kuda. Bahkan sekarang, tidak hanya keluarga sekte yang bisa menggertak kita. Germain menghibur anak buahnya. Tetapi begitu suara itu selesai berbicara, mereka melihat selusin orang mengenakan celana ketat, hitam dan menutupi wajah. Mereka muncul di depan mereka. Germain tertegun sejenak, dan tidak memikirkan tempat seperti Kyoto. Dan ada perampok di jalan. Meskipun Germain juga terluka parah sekarang, tetapi untuk berurusan dengan sekelompok orang biasa yang menghalangi jalan dan merampok, itu juga mudah dihabis. Siapa kamu? Pergi dari sini. Jika kamu tahu diri, jangan mencari kematian. Germain meraung pada selusin pria berpakaian hitam. Tetapi siapa yang tahu bahwa selusin pria berpakaian hitam tidak terburu-buru, tetapi malah tersenyum. Tuan kedua Luo, kami telah menunggumu di sini untuk waktu yang lama. Titik titik titik.
Tunggu aku. Kenapa kalian? Tunggu aku. Germain bingung. Menunggumu. Tentu saja, kami akan membunuhmu. Seorang pria berbaju hitam tertawa, saudara. Keluarga Luo kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganmu. Untuk apa kamu membunuhku? Jika Anda mengalami kesulitan, beritahu saya. Kapan saja. Dan saya akan mengirim seseorang untuk mengirimi Anda banyak uang. Melihat penampilan pihak lain yang tidak ingin pergi, Germain tahu di dalam hatinya bahwa dia telah menemukan tunggul yang keras. Aku berkata, kami tidak menginginkan uang. Kami hanya menginginkan hidupmu. Setelah pria berpakaian hitam selesai berbicara, dia menyerang langsung ke Germain. Pria berpakaian hitam lainnya juga bergerak menuju pelayan keluarga Luo. Untuk sementara waktu, Germain yang baru saja melewati pertempuran dan sekarang diserang lagi. Segera, kedua tuan keluarga Luo terbunuh dan terluka, dan hanya Germain yang tersisa untuk bertahan. Pada akhirnya, Germain ditendang dan jatuh dengan keras ke tanah. Pisau yang sangat tajam jatuh di leher Germain. Germain juga seorang pria menghadapi kematian. Dia tidak meminta belas kasihan, tetapi memandang pria berpakaian hitam dengan dingin. Siapa kamu? Bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membiarkan aku mati dengan jelas dan tahu tangan siapa yang ada di balik kematian. Keluarga Luoku tidak memiliki permusuhan dengan dunia seni bela diri. Kyoto. Germain masih bertanya-tanya siapa yang akan membunuhnya. Mungkinkah lembah orang jahat yang mengejarnya? Germain menghitung dalam hatinya, tetapi dengan cepat menolak gagasan itu. Lembah orang jahat juga mengalami pukulan hebat, dan mungkin tidak dapat membebaskan tenaga kerja untuk mengejar mereka. Jika Anda berasal dari lembah orang jahat, Anda tidak perlu bertindak dengan hati-hati. Dan ada tudung di kepala Anda. Karena kamu ingin tahu, biarkan aku memberitahumu. Pada saat ini, seorang pria muda berjalan keluar dari samping dengan kipas lipat di tangannya. Tuan Muda Ning. Germain tercengang ketika melihat pemuda itu berjalan keluar, karena orang di sini tidak lain adalah Zeke. Tuan Muda Ning, apa yang terjadi? Germain bertanya dengan heran. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk menemukan Dev dan mengikuti lembah orang jahat. Semua karena Zeke. Sekarang Zeke tiba-tiba muncul di sini. Germain mengerutkan kening. Ada apa? Yang ingin kukatakan padamu adalah, akulah yang ingin membunuhmu. Zeke tersenyum ringan. Germain memandang Zeke dengan tidak percaya. Kenapa? Mengapa kamu ingin membunuhku? Sepertinya kita tidak punya dendam. Germain tidak mengerti mengapa Zeke ingin membunuhnya. Tidak ada alasan. Karena keponakanmu Hendrik Luo tidak dibunuh oleh Dev. Tapi aku yang membunuhnya. Aku hanya ingin menggunakan tangan keluarga Luomu untuk membunuh Dev itu. Saya tidak berpikir bahwa keluarga Luo Anda akan sangat tidak berguna. Kalian hanya sampah. Karena kamu sampah, kamu tidak perlu hidup. Zeke menyeringai jahat, dan mata Germain melebar, dan wajahnya menjadi merah. Karena marah, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditipu oleh bocah Zeke. Seluruh keluarga Luo, dan bahkan seluruh dunia seni bela diri Mobei membayar begitu banyak pada ketanyaan Mia itu adalah jebakan. Kamu sangat hina. Tak tahu malu. Germain menatap Zeke dan menggertakkan giginya. Apakah aku tercela atau tidak tahu malu? Itu tidak masalah lagi. Yang penting, kamu akan segera mati. Zeke tersenyum sedikit dan kemudian memerintahkan, lakukan. Cahaya dingin melintas dan
Leher Germain langsung menyemburkan darah. Sampai tidak ada kehidupan. Mata Germain masih terbuka lebar. Dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya melihat Germain yang sudah mati. Zeke mengangkat mulutnya. Ayo, pergi. Pergi ke lembah orang jahat. Titik 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 titik. Di lembah orang jahat, Dwight Ding sedang mengatur napasnya. Berniat untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Di sisi lain, Benedict Ding memimpin orang untuk membersihkan medan perang dan kemudian memperkuat pertahanan lembah orang jahat. Benjamin Ding terluka parah dan berada di kamarnya dengan kasa tebal melilit kakinya di seluruh lembah orang jahat. Hampir semua orang terluka, hanya Brian Ding, penjaga menara penindas iblis, dan beberapa tuan dari lembah orang jahat yang masih utuh. Tepat ketika Dwight Ding duduk bersila dan hendak memulihkan diri, tiba-tiba beberapa napas menakutkan datang dari luar lembah. Hati Dwight Ding bergetar, dan kemudian seluruh tubuhnya melompat. Dan pada saat ini, di gerbang lembah orang jahat, Benedict Ding menghadapi orang-orang yang dibawa oleh Zeke. Siapa kamu? Keluar dari lembah orang jahat. Benedict Ding menegur dengan keras. Zeke memegang kipas lipat dan memandang Benedict Ding dengan jijik. Jika lembah orang jahat masih tidak memiliki semangat perang, Zeke tidak akan berani mengabaikan penjahat keempat seperti itu. Tapi sekarang, lembah orang jahat tidak lain adalah raksasa yang telah lama runtuh. Hanya dengan sedikit dorongan, itu akan runtuh. Aku di sini untuk menemukan Dev. Selama kamu orang jahat menyerahkan Dev, maka aku akan segera pergi. Jika kamu tidak patuh, Zeke mengangkat sudut mulutnya, lalu mengarahkan kipas lipat ke samping. Bergemuruh. Sebuah batu pecah dan berubah menjadi terak. Wajah Benedict Ding menjadi sangat jelek. Tidak mungkin bagi Via dan yang lainnya untuk menyerahkan Dev. Kalau tidak, saya tidak akan berperang keluarga Luo untuk bertarung sampai mati. Siapa kamu? Aku tidak tahu. Dev yang kamu bicarakan. Benedict Ding hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Sekarang, dengan kekuatan lembah orang jahat saat ini, saya khawatir itu tidak akan bisa lagi menahan serangan berikutnya. Hahaha. Sejak kapan penjahat keempat di lembah orang jahat mulai berpura-pura gila dan menjadi bodoh? Sudah begitu jelas Dev ada di lembah. Apakah kamu masih berbohong di sini? Mengatakan kamu tidak tahu. Apakah kamu pikir saya anak yang bisa dibohongi? Zeke tertawa. Wajahnya penuh ejekan. Benedict Ding sangat marah, sehingga dia akan berteriak padanya ketika dia membuka mulutnya. Tetapi memikirkan situasi saat ini di lembah orang jahat, saya akhirnya menahan diri. Tuan Muda Ning, berapa banyak orang yang kamu bawa? Apa yang kamu lakukan di sini di lembah orang jahat? Pada saat ini, Dwight Dingbu berjalan keluar dari lembah. Dia mengenali Zeke secara sekilas. Keluarga Ning adalah salah satu keluarga sekte terbaik di Kyoto. Tuan Lembah Ding, saya hanya ingin membawa Dev pergi. Saya tidak punya niat lain. Zeke berkata ringan. Selama kamu menyerahkan Dev, aku akan segera pergi. Itu tidak mungkin, kata Dwight Ding dengan tegas. Menolak. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zeke langsung meledak dengan niat membunuh. Jangan perlakukan aku sebagai kesemek yang lembut. Dwight Ding tidak selesai berbicara, dan tubuhnya mulai berkedip, dan napasnya terus naik. Hahaha. Berhenti berpura-pura. Kamu terluka parah sekarang, dan itu hanya akhir dari kekuatanmu. Aku ingin berurusan denganmu.
Lambaikan saja tanganku. Zeke tertawa saat melihat tatapan Sok kepada Dwight. Ding, apakah ini akhir dari kekuatanku? Lalu coba di telapak tangan Dwight. Ding, sinar cahaya mulai berkedip. Segera setelah itu, seberkas cahaya langsung menuju Zeke. Ledakan. Dengan ledakan keras, wajah Zeke berubah. Dan kemudian, sosoknya mundur lagi dan lagi. Bagaimanapun, Dwight Ding adalah Wu Hou. Bahkan jika dia sekarang terluka, pukulan ini tidak boleh diremehkan. Zeke ditolak, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku. Setelah berbicara, Zeke melambaikan tangannya. Berikan semuanya padaku. Titik-titik. Para ahli yang dibawa oleh Zeke bergegas maju. 3 Master Wu Hou. Setengah langkah cukup besar untuk langsung menghadapi Dwight Ding. Dwight Ding mengungkapkan kemarahannya yang sebenarnya dan menggertakkan giginya untuk melawan. Luka di tubuh Dwight Ding terus pecah dan darah mengalir mewarnai seluruh tubuh Dwight Ding menjadi merah dan lembah orang jahat membuat orang semakin sengsara dan sudah kelelahan. Sekarang menghadapi situasi ini lagi, itu telah menjadi pembantaian sepihak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.